Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkul Wafda Syahida akan mempresentasikan makalah tentang perspektif penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bab 1 Pendahuluan. Poin yang pertama, latar belakang. Lingkungan hidup merupakan tempat di mana makhluk hidup tumbuh dan berkembang termasuk manusia. Oleh karena itu, lingkungan hidup perlu diperhatikan dengan benar dan dijaga kelestariannya supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan yang dapat berdampak bagi generasi penerus. Yang pertama, masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu sehingga harus dikaji lebih dalam dan pemecahannya juga melalui ilmu. Kelompok ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan telah digunakan untuk mengendalikan alam. Yang kedua, masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang sangat pesat. Pemecahan mengenai masalah ini disampaikan oleh Aspilaus yang mengatakan bahwa pemecahan mengenai permasalahan ini dapat dilakukan dengan teknologi. Pengelola juga memberikan contoh seperti mengolah sampah pabrik dengan daur ulang, kemudian memprosesnya kembali serta menggunakan kembali hasil daur ulang tersebut, dan juga membangun industri yang dapat menghemat bahan bakar ataupun energi. 3. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi serta menggunakan teori ekonomi sebagai dasar dari argumentasi. Keempat, masalah lingkungan dilihat dari sudut pandang filosofis, memperhatikan juga gejalanya lebih dalam. Dalam hal ini manusia memiliki kemampuan untuk menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya sendiri dengan orang lain. Alam lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang menjadi bahan perdebatan. Yang kelima, masalah lingkungan yang dianalisis dengan perubahan sosial. Gejala sosial secara umum dapat juga berkaitan dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan pencemaran. Selanjutnya, faktor teknologi. Kemunculan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan teknologi, manusia dapat mengembangkan dan mengeksplorasi sumber daya alam sehingga keutuhan manusia dapat terpenuhi serta taraf hidup menjadi meningkat. Selanjutnya, faktor pertumbuhan penduduk. Semakin bertambahnya penduduk, maka semakin memerlukan ruang yang lebih lagi untuk manusia melakukan aktivitasnya. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mengelola lingkungan hidup. Bagi negara maju, hal tersebut dapat diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi banyak negara berkembang yang tidak mampu mengelola lingkungan hidupnya dengan benar. Selanjutnya, faktor ekonomi. Setiap hal tentunya memerlukan uang untuk kelangsungan hidupnya dengan menghalalkan segala cara, seperti memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa adanya pemikiran ke depan. Hal tersebut secara kumulatif mengakibatkan penurunan kualitas serta kuantitas sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, faktor ekonomi suatu manusia dan negara menjadi salah satu pemicu rusaknya lingkungan hidup. Selanjutnya, faktor politik. Pada masa sekarang jumlah sumber daya alam di dunia mengalami penurunan. Ini tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang masih menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam. Manusia menggunakan sumber daya alam demi kelangsungan hidupnya, sedangkan bumi setidaknya memerlukan waktu
waktu 1,5 tahun untuk dapat menghasilkan serta mengisi sumber daya alam yang telah habis pada waktu 1 tahun. Selanjutnya pembahasan. Poin pertama, prinsip penegakan hukum lingkungan. Hukum lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti environmental law dalam bahasa Inggris, Millet Range dalam bahasa Belanda, hukum alam seputar dalam bahasa Malaysia. Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan hukum, memelihara dan melindungi lingkungan sekitar manusia. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri. Oleh D. Rubinstein disebut sebagai bidang hukum fungsional karena di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dalam peranan hukum lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan, antara lain pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, di Indonesia, sustainable development diartikan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kemudian istilah ini disebut sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997. Generasi kini tidak boleh mewariskan kepada generasi selanjutnya sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbaharui secara pasti atau ekstrak. Prinsip keadilan intragenerasi. Keadilan intragenerasi adalah keadilan yang ditujukan kepada mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan ini berkaitan dengan distribusi sumber daya secara adil yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional. Konsep keadilan intragenerasi juga bisa dikaitkan dengan distribusi risiko atau biaya sosial dari kegiatan pembangunan. Kemudian prinsip kedua. Prinsip 2 ini diadopsi dari Deklarasi Stockholm yang terdapat dalam prinsip 2 yang berbunyi States have in accordance with the Charter of the United Nations and Principle of International Law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities with their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of the another state or of areas beyond the limit of national jurisdiction. Dalam hak berdaulat, prinsip tanggung jawab negara memiliki 2 dimensi, yaitu memberikan hak kedaulatan terhadap negara untuk memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kebijakan lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara
terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar. Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, namun juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberi sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, dan perizinan untuk dijadikan instrumen hukum. Peraturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di dalam lingkungan. Di dalamnya terdapat 3 jenis sanksi hukum antara lain sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Selanjutnya, asas hukum lingkungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat asas hukum lingkungan yang dijabarkan dalam pasal 2 yang berbunyi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara. Diartikan sebagai negara menjamin sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Selanjutnya, asas keserasian dan keseimbangan. Asas ini diartikan dalam rangka pemanfaatan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti aspek kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem. Kemudian asas keadilan. Asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi semua warga negara. Selanjutnya, asas keanekaragaman hayati. Asas keanekaragaman hayati merupakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu guna mempertahankan keberadaan, keragaman, serta keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan juga sumber daya alam hewani. Selanjutnya, asas partisipatif. Setiap masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Manusia adalah bagian dari ekosistem sehingga manusia merupakan pengelola dari sistem ekologi tersebut. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Hukum lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak
bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara, dan melindungi lingkungan di sekitar manusia. Penegakan hukum lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga diberikan sanksi administrasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.